Hai, eh gue Kamga. Arsenal bakal main dalam 3 jam, kurang lebih 3 jam lawan West Ham. Cuma video kali ini bukan post reaction. Kalau misal lo ngikutin news, nggak lo pasti tahu sih berita ini kayak terlalu gede untuk lo nggak ngeh. Aubameyang has been stripped of captaincy sama Arsenal kemarin, gara-gara kejadian dia datang telat dan gak bisa ikut latihan di latihan terakhir sebelum pertandingan lawan Southampton minggu lalu. And I have thoughts about that. Ada dua pertanyaan sih yang datang di kepala gue waktu pas denger berita itu. Pertanyaan pertama adalah, apakah Aubameyang sebaiknya ditarik ban kaptennya gara-gara disciplinary issues? Menurut gue iya, jelas. Gue punya banyak masalah dari Aubameyang jadi kapten Arsenal. Gue merasa Aubameyang bukan kapten material, terlepas dari ketika kita menang FA Cup 2 tahun lalu, itu kapten Aubameyang, dan bisa dibilang beberapa pertandingan terbaik Aubameyang itu ketika dia pakai ban kapten. Cuma menurut gue Aubameyang bukan tipe Aubameyang bukan kapten material. Dia sangat laid back, dan gue sebenarnya nggak terlalu setuju sih sama ngasih ban kapten ke pemain paling jago di tim. Maksud gue kayak pemain paling jago bukan berarti pemain yang paling bisa ngebawa tim ketika pertandingan lagi di masa yang sulit. Maksud gue gini loh, kayak kedengerannya kayak sensible thing to do untuk ngasih ban kapten ke pemain paling jago. Tapi permasalahannya adalah form itu temporary gitu. Sejago-jagonya pemain pasti dia akan ada masanya ketika form dia dip dan dia bermain tidak seperti seharusnya gitu. Hampir semua pemain pasti ngelewatin problem itu. Emang ada beberapa anomali ya, kayak Mohamed Salah, so far dia di Liverpool, atau Messi sama Ronaldo sepanjang karirnya. Cuma menurut gue anomali itu kejadiannya 0,1% dari pemain bola, jadi kayaknya nggak bisa dianggap ya. Most of great players pasti ngerasain deep in form, begitu juga Aubameyang, dan dia bukan tipe orang yang bisa lo look up ketika pertandingan ada di jalan yang sulit gitu. Itu satu. Dan disciplinary issue ini bukan pertama kalinya Aubameyang datang telat latihan. Dia udah pernah datang telat latihan. Saya ingat gue waktu pas kita mau tanding lawan Spurs tahun lalu, di musim lalu, dan Aubameyang nggak dimainin dan kita menang kalau nggak salah. Iya, kita menang lawan Spurs pada saat itu. Jadi gue setuju, karena tim Arsenal, tim-tim yang pemain-pemainnya sangat muda dan pemain senior harusnya bisa menjadi contoh gitu. Kalau misalkan kaptennya aja datang latihan telat, ya nggak ada alasan lo buat jadi profesional sih di tim gitu. Itu satu. Tapi sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua, yang mungkin jawabannya lebih susah daripada pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, apakah keputusan Arsenal atau Arteta tepat untuk ngebawa masalah ini ke publik? Karena pergantian kapten itu sebenarnya bukan hal yang harus digembar-gemborkan. Ini bisa banget dilakukan dengan cara yang fluid gitu. Kayak Aubameyang juga lagi dicadangin, tinggal kasih ban kaptennya ke pemain yang lagi main starting 11, dan pelan-pelan ban kaptennya di shift. Dan gue ngerasa selain fans mungkin gak akan terlalu banyak orang yang ya kalau Aubameyang udah bukan kapten lagi. Kalau misalkan kalau misalkan keputusan Arsenal captaincy nggak dikasih ke Aubameyang lagi, dibikin isu internal aja gitu. Apakah membuat
apakah isu ini dibawa eksternal sampai ada club statement itu hal yang tepat? Dan surprisingly menurut gue iya. Gue ngerasa Arsenal under Wenger adalah tim yang sangat tertutup, which mungkin hal yang baik ya gitu. Jarang banget orang yang tahu borok-boroknya Arsenal di dalam gitu. Kayak kita tahu kadang Wenger suka punya masalah sama beberapa pemain. Kita tahu ada pemain-pemain yang pemain Arsenal tuh sering banget ngerengek minta pindah gitu. Dan Wenger gak pernah bawa kejadian ini ke publik gitu. Bahkan ketika kasus Ozil lagi besar-besarnya pada zaman Emery, sampai akhirnya Emery di-sack, Emery sama sekali gak pernah ngomong tentang hal itu. Kayak apa yang terjadi sama Ozil tuh kita gak pernah tahu sampai sekarang gitu. Cuma Arteta yang dari awal ketika dia mengambil kerjaan jadi manajer Arsenal, yang dia bilang pertama kali dia mau shake things up. Ada satu kultur yang harus di radically change sama dia gitu. Dan ini udah kejadian beberapa kali. Kita udah lihat Arteta berantem sama Ozil, kita udah lihat Arteta berantem sama Guendouzi, kita udah lihat perlakuan Arteta terhadap William Saliba. Walaupun mungkin William Saliba agak pasif agresif ya, kita lebih ngelihatnya dari wawancara Saliba tentang Arsenal gitu, yang akhirnya gue berasumsi itu pasti tentang Arteta. Dan sekarang permasalahannya sama Aubameyang. Tapi gue suka sih, karena menurut gue Arsenal udah berkali-kali di ransom sama pemain-pemainnya gitu. Kita sering banget ngasih gaji besar ke pemain dan akhirnya pemainnya punya upper hand yang lebih tinggi daripada klubnya, which is never a good idea gitu. Ketika Arteta melakukan ini kepada Aubameyang, pemain yang bisa dibilang pemain paling penting ada di Arsenal, iyalah karena gajinya paling tinggi, talisman dan juga kapten. Ketika dia berani memperlakukan Aubameyang seperti ini, ya itu adil ya. Perlukan Aubameyang secara adil. Kalau dia bikin salah maka dia dihukum. Harusnya pemain-pemain junior yang ngelihat ini juga kayak, oke, gue juga nggak bisa macam-macam gitu. Gue harus menjadi profesional kalau misalkan gue mau ada di Arsenal. Dan yang bikin gue sakit hati juga ya, karena kayak sebagai fans Arsenal, gue merasa menjadi kapten Arsenal adalah hal terbaik yang mungkin bisa terjadi di hidup seseorang gitu. Jadi ketika lo jadi kapten Arsenal tapi lo datang telat terus, kayak berarti lo nggak ngargain sih gitu. Cuma ada satu ada satu cara melihat ini yang lain ya gitu. Karena kalau lo lihat di berita, sebenarnya katanya ya, ini sekali lagi semuanya spekulasi. Nggak ada yang tahu kejadian sebenarnya kecuali Aubameyang dan Arsenal dan Arteta. Tapi banyak berita di luar mengatakan bahwa alasan Aubameyang telat itu karena jadi ibunya Aubameyang sakit. Dan ini adalah sebuah berita yang nggak baru ya gitu, karena beberapa bulan lalu juga Aubameyang pernah nggak ikut latihan dan akhirnya nggak main atas blessings dari Arsenal dan Arteta, karena ibunya sakit dan dia harus pulang ke Gabon. Jadi katanya Aubameyang kemarin jenguk ibunya karena ibunya sakit dan membawa ibunya balik ke London bersama dia gitu. Tapi yang harusnya Aubameyang itu balik di hari Rabu, entah kenapa, apakah ketinggalan flight atau nggak tahu ya alasannya apa, dia balik di Kamis pagi. Dan sebenarnya dia nggak telat latihan karena latihan di hari Jumat. Cuma permasalahannya adalah ketika dia balik di Kamis pagi, Inggris kan punya protokol COVID kan. Akhirnya Aubameyang ketika datang Kamis pagi dia harus ikutin protokol COVID, dan protokol COVID-nya nggak bisa bilang dia negatif sampai akhirnya di hari Jumat. Dan di hari Jumat adalah hari latihan terakhir untuk ngelawan Southampton gitu. Jadi akhirnya Aubameyang nggak bisa ikut latihan. Dan hal itu tersebut adalah hal yang udah diketahui sama Aubameyang. Gitu. Jadi banyak nada miring yang dilempar ke Arteta karena seolah-olah Arteta nggak peduli sama permasalahan pribadi Aubameyang. Ini bukan Aubameyang pergi party gitu. Ini Aubameyang ibunya sakit. Dan kalau misalnya Aubameyang telat karena ibunya sakit, dan bahkan dia nggak telat latihan, cuma dia nggak bisa ikut latihan gara-gara protokol COVID. Alangkah jahatnya Arteta dan Arsenal nge-strip captaincy dari Aubameyang dan bilang kalau Aubameyang tidak masuk squad untuk lawan West Ham hari ini gitu.
valid sih. Tapi menurut gue sekali lagi ya, gue nggak setuju kalau dibilang Arteta dan Arsenal nggak peduli sama kehidupan pribadi Aubameyang, apalagi nggak peduli sama keadaan ibunya Aubameyang lagi sakit, karena hal ini udah pernah terjadi sebelumnya dan Arsenal kasih blessings. Gue ingat banget waktu itu Aubameyang nggak bisa ikut tanding, gue lupa tapi lawan timnya siapa, dan Arteta bilang kalau family is the most important thing. Jadi Arsenal kasih blessings Aubameyang untuk mendampingin ibunya gitu. Jadi hal ini udah pernah terjadi sebelumnya dan Arsenal tidak men-treat Aubameyang seperti hari ini. Jadi menurut gue pasti ada alasan lain kenapa Arsenal nge-treat Aubameyang seharsh ini. Pasti ada hal yang kita nggak tahu sebagai fans. Dan menurut gue di kasus ini ya gue setuju sama apa yang Arsenal lakukan. Apakah ada hal yang lebih baik? Apakah ada cara yang lebih baik untuk apakah ada cara yang lebih baik buat nge-treat masalah ini? Ya mungkin ada, tapi menurut gue ya ini kayak hal yang paling baik yang bisa dilakukan sama Arsenal dan Arteta saat sekarang, karena media juga pasti akan tahu beritanya. Lebih baik untuk ngebongkar beritanya duluan sebelum kedengeran sama media dan akhirnya jadi gosip. Gue tutup video ini dengan pertanyaan ketiga, mungkin pertanyaan yang paling penting atau nggak penting, terlepas dari lo nganggap pentingnya ban kapten di tangan seseorang itu seberapa besar pengaruhnya. Yang pertanyaan ketiga adalah, terus kalau bukan Aubameyang, kaptennya siapa? Dan ini pertanyaan yang lebih susah dijawab daripada pertanyaan kedua, karena menurut gue nggak ada satupun pemain Arsenal yang lo bisa bilang oke, dia punya leadership quality yang nggak bisa didinai. Karena menurut gue nggak ada. Ketika gue liat Granit Xhaka pertama kali, ketika Granit Xhaka ada setahun pertama di Arsenal, gue merasa kayak oke, dia captain material dan harusnya dia kaptennya. Mungkin dia bukan pemain terbaik yang Arsenal punya, tapi dia seorang profesional. Nggak pernah dengar berita miring tentang Granit Xhaka di luar lapangan, dan di dalam lapangan dia bersikap dan bertindak selayaknya seorang kapten. Tapi seperti yang kita ketahui, ketika Granit Xhaka jadi kapten di zaman Emery, dia falling out sama fans dan dia banting ban kapten. Banyak fans yang tidak bisa memaafkan dia atas kasus itu, dan dia nggak minta maaf sampai sekarang gitu. Xhaka bukan tipe orang yang mau minta maaf kelihatannya. Jadi harusnya Xhaka dicoret. Mungkin dia vice captain, tapi kayaknya dia nggak bisa jadi kapten Arsenal. Banyak orang yang suka sama Kieran Tierney, termasuk gue. Ketika Kieran Tierney masuk ke Arsenal, selama setahun kita ngeliat dia punya leadership quality yang kelihatannya sangat baik. Dia pemain yang selalu on edge ketika lagi tanding, sangat vokal di lapangan, dan harusnya dia punya leadership quality. Tapi pertanyaannya adalah, tapi off the pitch dia kayak apa gitu? Apakah dia orang yang vokal? Apakah teman-teman yang ngedengerin dia di ruang ganti? Kita nggak ada yang tahu gitu. Kita cuma tahu Kieran Tierney di dalam lapangan. Jadi kita nggak punya bayangan sama sekali dia di luar seperti apa. Banyak orang bikin case Gabriel, karena Gabriel back dan biasanya ban kapten ada di tangan back, dan Gabriel kelihatannya vokal, dan Gabriel adalah mungkin Gabriel sama Ramsdale adalah dua orang yang akan masuk starting 11 pertama yang Arteta tulis. Tapi Gabriel katanya nggak fasih bahasa Inggris. Bahkan Ben White bilang kalau dia masih belum bisa bahasa Inggris. Jadi apakah hal yang bijak untuk ngasih ban kapten ke pemain yang bahkan nggak bisa berbahasa Inggris? Gimana cara dia berkomunikasi sama pemain yang lain? Arsenal ada di posisi yang sulit when it comes to giving captaincy to someone. Karena timnya semuanya tim muda dan nggak ada leadership quality yang sangat kayak oke dia gitu. Jadi gue nggak tahu. Cuma kalau gue harus pilih, menurut gue at least sampai akhir musim harusnya ban kapten dikasih ke Lacazette. Kenapa sampai akhir musim? Karena gue nggak yakin dia tetap akan ada di Arsenal di akhir musim. Tapi kenapa Lacazette? Karena dia pemain paling tua yang kemungkinan ada di starting 11. Dia cukup vokal di lapangan, dan kalau dengar cerita dari pemain-pemain Arsenal yang muda kayak Bukayo Saka sama Emile Smith Rowe, katanya
Lacazette di luar lapangan adalah pemain senior yang paling sering ngobrol sama junior-junior Arsenal, dan selalu memberikan mereka encouragement, selalu memberikan mereka feedback terhadap permainan mereka. Pemain muda Arsenal semua bilang kalau hal tersebut selalu dilakukan sama David Luiz ketika David Luiz ada di Arsenal, dan ketika David Luiz udah keluar, Lacazette yang meneruskan peran tersebut. Dan Arsenal adalah tim yang sangat muda dan perlu melihat sosok senior yang bisa ngayumin anak muda ini, dan menurut gue ya Lacazette pilihan yang tepat. Mungkin akan banyak dari lo yang gak setuju sama Lacazette, tapi reasoning gue cuma satu. Mungkin Lacazette bukan pemain favorit kita, tapi captaincy, ban kapten itu bukan buat fans. Ban kapten itu buat 10 pemain lainnya. Dan kalau misalkan 10 pemain lainnya melihat sosok itu, sosok pemain yang mungkin kita nggak terlalu suka kayak Lacazette atau Granit Xhaka, adalah seorang senior yang mereka bisa ikutin di lapangan, dan why not? Gitu ya dari gue. Kalau misalkan lo punya pilihan lain terhadap pemain yang menurut lo lebih cocok untuk jadi kapten Arsenal setelah Aubameyang, silahkan tulis di kolom komen. Kalau misalkan lo nggak setuju sama Aubameyang ditarik captaincy-nya, atau lo ngerasa Arteta ngelakuin hal yang salah, silahkan tulis di kolom komen. Gue dengan senang hati bakal bacain semua. Thank you guys, makasih udah dengerin.